Hubungan ke samping. Golongan A memiliki kemampuan yang terbesar dari ketiga golongan manusia, sebab disponsori langsung oleh Tuhan Yesus, Maha Pencipta. Golongan A adalah orang yang bersuka cita dalam keberadaan dirinya, selalu merasa kecukupan, sehingga ia dapat membantu golongan B dan golongan C, melalui perbuatan baik ataupun melalui doa-doa syafaat, yang umumnya dikabulkan Tuhan Yesus. Maka golongan A menjadi berkat bagi masyarakat, dapat membantu banyak orang B dan C untuk diselamatkan, berpindah golongan ke A. Golongan C nyaris tidak memiliki kemampuan untuk menolong orang lain. Kemampuan mereka yang utama, merusak kehidupan orang lain, melalui doa-doa mereka sesungguhnya, guna-guna, jampi, mantra dan kutukan. Kemampuan merusak ini disponsori oleh bapak mereka, iblis, si perusak. Maka golongan C adalah kutuk bagi masyarakat. Namun golongan C tidak mampu merusak kehidupan golongan A, sebab golongan A tidak mengidap benang merah, jalur yang dibutuhkan iblis untuk menyerang seseorang. Golongan A bebas dari guna-guna atau tenungan, sesuai Bilang 23 ayat 23. Golongan B adalah golongan yang paling tidak berdaya, nyaris tidak dapat menjadi berkat maupun kutuk bagi masyarakat. Karena mengidap benang merah, maka golongan B mudah diserang iblis dalam bentuk. Antara lain, mereka merasa diri sudah Kristen, kok dapat kesurupan. Mengaku Kristen, tetapi kok dapat terkena guna-guna. Menganggap diri Kristen, tetapi mengapa tertidur sementara kebaktian. Golongan B adalah golongan yang bingung oleh kehidupan mereka, karena mereka mendua hati, Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perjalanan hidup golongan K hanyalah status pada masa kanak-kanak, status yang bersifat sementara. Dengan menolak atau membatalkan pewarisan-pewarisan dari leluhur, maka K akan berubah bentuk menjadi golongan A, B, atau C. Pewarisan-pewarisan dari leluhur ini antara lain adalah perjanjian warisan, roh najis warisan dan kutuk yang mewaris hukum dua, dan leluhur yang saling mengutuki keturunan lawan. Membangun pribadi menjadi golongan A. Gambar sederhana ini menunjukkan caranya seseorang beralih status, dari B, C, atau K, menjadi A. Jika semua benang merah diputuskan, maka status A, sebagai anak Tuhan tercapai. Bukan manusia yang dapat memutuskan benang merah itu, melainkan kuasa Yesus Kristus sendiri. Hal ini dicapai melalui doa-doa, yang akan diuraikan pada bagian mendatang. Benang-benang merah, yang harus diputuskan adalah: putuskan semua benang merah warisan, yakni perjanjian dengan iblis, ataupun penyerahan kepada sembahan, yang dilakukan oleh leluhur, biasanya semasa yang bersangkutan masih kanak-kanak, bahkan semasa masih di dalam kandungan. Putuskan semua benang merah, yang terbentuk tidak disengaja, terbentuk di luar kehendak, termasuk ke dalam hal ini adalah berbagai jasa dan persekutuan dengan iblis, biasanya diprakarsai oleh orang tua atau kerabat dekat. Putuskan semua benang merah, yang terbentuk oleh ulah diri sendiri, sengaja ataupun tidak disengaja, teristimewa perdukunan, jasa pengobatan iblis, persekutuan di kuburan, persekutuan dengan kaum kafir, dan lain-lain. Hapuskan semua jalur dakwaan iblis. Kutuk yang diwariskan karena dosa-dosa leluhur. Kutuk yang jatuh kepada diri Anda karena leluhur saling mengutuki dengan lawan-lawan mereka. Kutukan oleh masyarakat terhadap marga Anda, berbagai kutukan sebagai akibat dosa sendiri, biasanya dilontarkan oleh orang yang dirugikan. Untuk masalah ini, jika terbuka kesempatan, Anda harus berbaik dengan korban Anda di masa lalu. Sakit hati, diri sendiri terhadap orang lain atau sakti hati orang lain, hutang-hutang terhadap orang lain. Ikatkan diri kepada perjanjian dan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Bahkan mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hati Yohanes 14 ayat 23 agar memperbaiki perilaku, bahkan kehidupan Anda. Menurut ucapanmu, seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 12 ayat 37. Memutuskan ikatan-ikatan iblis, ikatan perjanjian, persekutuan dan jasa iblis dilakukan cukup dengan satu cara, seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sesuai pula dengan yang dipraktekkan oleh Yesus, cukup dengan ucapannya, enyahlah iblis. Pada Matius 4 ayat 1-11. Kelepasan dari ikatan iblis bukan berdasarkan baptisan air, yang telah Anda alami,
sebab tidak ada ayat yang berbunyi, "Karena menurut baptisanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut baptisanmu pula engkau akan dihukum." Kelepasan dari kuasa iblis juga tidak didasarkan kepada gereja atau aliran yang Anda anut atau ikuti, melainkan menurut ucapan Anda. Apalagi jika diingat sabda Yesus dalam Markus 16 ayat 17, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku." Maka penting setiap orang Kristen memanjatkan doa-doa kelepasan sendiri, bukan didoakan orang lain. Silakan Anda memanjatkan doa-doa kelepasan berikut. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, saya ingin dibebaskan dari segala ikatan iblis yang terbentuk di masa laluku. Saya mengerti bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang mampu melepaskan diriku dari si iblis. Itulah sebabnya saya berdoa sekarang, memohon pertolongan Tuhan Yesus. Periksalah diriku, ya Tuhan Yesus, demi nama Yesus Kristus, saya membatalkan semua perjanjian dengan iblis yang mengikat diriku, dibentuk oleh leluhurku semasa mereka menyembah berhala. Saya tidak suka perjanjian dengan iblis. Bagi diriku dan seluruh keturunanku, hanya berlaku perjanjian bersama dengan Tuhan Yesus, dalam bentuk perjanjian baru. Demi nama Yesus Kristus, aku mengusir malaikat iblis sponsor perjanjian kegelapan itu, enyah dari diriku, enyah juga dari seluruh keturunanku. Saya juga menolak semua kesaktian leluhurku, semuanya itu dari iblis, saya tidak membutuhkan kesaktian dari iblis, sebab Tuhan Yesuslah pelindungku. Demi nama Yesus Kristus, enyahlah semua kalian malaikat iblis sponsor kesaktian leluhurku, menyingkir dari kami seketurunan. Periksa juga diriku, ya Tuhan Yesus. Sekiranya ada kutuk yang menimpa diriku, akibat dosa-dosa leluhurku, maupun akibat leluhurku saling melontarkan kutuk dengan lawan-lawan mereka, sehingga mencelakakan diriku. Saya bermohon kepada kasih Yesus, agar semua kutuk itu dibatalkan, digantikan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus, agar di dalam damai sejahtera saya dapat hidup memuliakan Yesus Kristus. Saya juga bermohon, agar Tuhan Yesus menguduskan nama yang saya sandang, semua roh najis maupun dakwaan iblis yang berkaitan dengan namaku kiranya disingkirkan oleh kuasa Yesus, sehingga kuduslah namaku, layak dipakai oleh pengikut Yesus. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa. Banyak dosa yang telah kuperbuat. Namun saya beruntung memiliki Tuhan Yesus, sehingga pengampunan sudah tersedia bagiku. Darah Yesus yang Maha Kudus kiranya menyucikan diriku dari setiap dosa dan kecemaran. Demi nama Yesus Kristus saya musnahkan roh-roh najis perangsang dosa, musnah dari diriku, bersama dengan roh-roh najis warisan, perangsang perilaku buruk. Maka aku dapat belajar hidup kudus, memuliakan Yesus Kristus. Ingatkan saya, ya Tuhan Yesus, mungkin ada dosa-dosaku yang tersembunyi, maka saya akan menyelesaikannya secara khusus di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, saya membatalkan semua persekutuan dengan iblis di masa laluku, yang terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Persekutuan itu batal, karena saya hanya mau bersekutu dengan Yesus Kristus saja. Enyahlah semua malaikat iblis sponsor persekutuan kegelapan itu, enyahlah dari diriku. Selaku pengikut Yesus, saya tidak mau diganggu lagi oleh kalian. Demi nama Yesus Kristus, saya menolak semua jasa iblis yang sempat menyentuh diriku di masa lalu. Semuanya itu aku batalkan, saya hanya mau menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus saja, yang senantiasa memberkati aku. Enyahlah semua kalian malaikat iblis sumber jasa-jasa dari iblis itu, enyah bersama roh-roh najisnya. Tuhan Yesus, yang Maha Pengasih, saya bersyukur untuk pengudusan yang Tuhan lakukan atas diriku, sehingga saya layak menjadi bait suci Tuhan, tempat bersemayam bagi roh Yesus Kristus. Maka saya membuka pintu hatiku, mengundang Tuhan Yesus, agar masuk dan berdiam ke dalam hatiku. Roh Yesus Kristus yang Maha Kudus kiranya bersemayam di dalam hatiku, menjadi Raja bagiku, memperbaharui tingkah lakuku. Berilah saya hati yang baru, ya Tuhan, seperti hatinya Yesus, yang lemah lembut, rendah hati, murah hati, pemberi ampun, pembawa kelegaan. Ingatkan juga saya, ya Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya perlu selesaikan, yakni kesalahan, hutang piutang dan sakit hati, dengan sesama manusia. Saya ingin hidup kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja, Guru dan Juru Selamatku, saya sudah berdoa. Amin. Dihimbau bagi yang sudah menyimak tayangan ini.
Sebaiknya dilayani secara pribadi. 4 mata. Kelepasan yang lebih tuntas diperoleh apabila seseorang dilayani secara pribadi secara 4 mata, oleh seseorang hamba Tuhan yang berkompeten. Pelayanan secara umum menghasilkan kelepasan yang umum, sementara mungkin saja tertinggal ikatan-ikatan yang khusus, yang samar, yang tidak segera terlihat, bahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Hal itu disebabkan keahlian iblis menyelubungi hasil karya perusakan yang dilakukannya terhadap manusia. Kerendahan hati seseorang, sehingga ia mampu memasuki pelayanan pribadi 4 mata, biasanya membawa berkat khusus. Roh Yesus berkarya bersama kedua orang itu, mengingatkan ikatan iblis yang mungkin selama ini tersembunyi, sehingga kelepasan yang bersangkutan lebih tuntas dan lebih indah. Kiranya penyampaian ini dapat menjadi berkat rohani bagi setiap saudara yang menyimak penyampaian ini dengan seksama. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.